Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pemanfaatan tanaman biofarmaka sebagai insektisida nabati. Apa sih itu insektisida nabati? Kenapa sih harus menggunakan pestisida nabati atau insektisida nabati? Oke, sebelum kita menjelaskan apa itu pestisida nabati atau insektisida nabati, kita akan membahas terlebih dahulu penggunaan pestisida kimia. Dampak negatifnya dalam penggunaan insektisida kimia yaitu 1. Hama menjadi kebal atau resisten. Yang kedua, dapat mengalami peledakan hama baru atau resurgensi. Yang ketiga, menumpuknya residu bahan kimia di dalam hasil panen. Dan yang terakhir, yaitu dapat terbunuhnya musuh alami. Nah, jadi sangat dianjurkan sekali bagi teman-teman untuk menggunakan pestisida nabati itu. Apa sih pestisida nabati itu? Pestisida nabati merupakan pestisida alami atau pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tanaman atau tumbuhan yang ada di sekitar kita. Keunggulan dari menggunakan pestisida nabati yaitu 1. Murah dan mudah dibuat. 2. Relatif aman bagi lingkungan. 3. Tidak menyebabkan keracunan pada tanaman. Dan yang terakhir yaitu keempat, sulit menimbulkan kekebalan pada hama. Cara kerja pestisida nabati tidak berarti harus membunuh hama sasaran, namun dapat berupa dengan pengusiran hama, memperangkap hama, menghambat pertumbuhan hama, mengganggu pencernaan terhadap hama, mengurangi nafsu makan hama, bersifat sebagai penolak, bahkan dapat memandulkan terhadap hama sasaran. Oke, langsung aja ke dalam pemanfaatan tanaman biofarmaka menjadi insektisida nabati. Tanaman biofarmaka yang kita akan gunakan yaitu dari tanaman jahe atau rimpang jahe, di mana jahe mengandung minyak atsiri sebesar 1-3%, gingiberon H15C24. Bau tajam yang dihasilkan oleh jahe adalah gingiberon C11 H14O3 yang terdapat pada oleoresin. Oke, langsung aja ke dalam pemanfaatan tanaman biofarmaka sebagai insektisida nabati. Oke guys, jadi sekarang udah ada alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan pestisida nabati atau insektisida nabati. Bahan yang digunakan yaitu 50 gram jahe, 12 gram deterjen atau sabun colek, bebas produk apa aja bisa digunakan, yang penting deterjen atau sabun colek, dan 3 liter air biasa. Nah, untuk alat yang digunakan yaitu sendok, cobek, saringan, dan wadah besar. Bebas mau menggunakan apa, yang penting alat ini untuk digunakan sebagai campuran dari ketiga bahan ini. Langkah pertama yaitu kita haluskan terlebih dahulu 50 gram jahe ini dengan menggunakan cobek. Diusahakan dalam menghaluskannya tuh benar-benar diusahakan jahenya benar-benar halus ya guys. Nah, kira-kira seperti ini udah benar-benar halus. Nah, setelah jahe halus, kita selanjutnya masukkan ke dalam wadah. Nah, setelah jahe dimasukkan ke dalam wadah, selanjutnya kita masukkan deterjen atau sabun colek sebanyak 12 gram dalam wadah guys.
Selanjutnya kita masukkan 3 liter air ke dalam wadah ini untuk dicampurkan bersama jahe dan deterjen. Bahan tadi, jahe, deterjen, dan air yang sudah dipadukan. Selanjutnya kita aduk-aduk sampai 3 bahan tadi tercampur merata. Seperti ini penampilannya guys, ini harus diaduk sampai merata. Nah jadi ini 3 bahan yang sudah tercampur merata. Oke guys, jadi setelah 3 bahan tadi tercampur merata, langkah selanjutnya yaitu kita saring. Kira-kira seperti ini. Jadi ini tuh campuran 3 bahan tadi yang sudah disaring. Oke guys, jadi kira-kira seperti itu gambaran untuk insektisida nabati dari jahe. Selanjutnya yaitu kita masukkan cairan insektisida nabati ini ke dalam jerrycan atau wadah semprotan atau sprayer untuk nantinya akan diaplikasikan ke tanaman yang terserang oleh hama. Nah jadi aku udah masukkan sebagian insektisida nabati dari tanaman jahe ini ke sprayer untuk nanti aku aplikasikan ke tanaman yang terserang oleh hama dan penyakit. Nah sebagian lagi aku akan simpan dan masukkan ke jerrycan. Pengaplikasiannya cukup disemprotkan kepada bagian yang terserang oleh kutu bobong.